Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hatijah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen media. Terima kasih kepada teman-teman selaku audiens yang telah menghadiri pertemuan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi manajemen media sosial sebagai media hiburan yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Citra Laila Darisman, lalu ada Muhammad Rizka sebagai dokumentasi, ada Tarisa Yuliantini sebagai pemateri, dan Muhammad Iqbal Fauzan sebagai pemateri juga. Jadi pembahasan yang pertama adalah mengenai media sosial dan juga manajemen media sosial yang sebagaimana sudah tadi dipaparkan oleh kelompok-kelompok sebelumnya ya. Nah, mungkin yang jadi pembeda di kelompok kita adalah media sosial itu sendiri sebagai hiburan. Nah, dalam masyarakat modern, arti penting hiburan media tidak dapat diabaikan. Pengalaman konsumsi hiburan media yang sangat beragam dan semakin berkembang membuka banyak peluang bagi riset hiburan. Teori uses and gratification merupakan perpanjangan dari teori kebutuhan dan motivasi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow, yang menyatakan bahwa manusia secara aktif memenuhi kebutuhannya untuk kemudian berpindah pada kebutuhan lain. Terdapat asumsi dasar dalam teori uses and gratification yang diajukan oleh West dan Turner meliputi yang pertama, audiens yang aktif dan berorientasi pada tujuan. Yang kedua, audiens berinisiasi menghubungkan kebutuhan gratifikasi dengan medium yang hendak dipilih. Yang ketiga, media saling bersaing untuk memuaskan audiens. Yang keempat, audiens sadar akan apa yang dilakukan dan mampu menjelaskan pada peneliti. Yang kelima, penelitian audiens lebih diutamakan. Dari kelima asumsi dasar ini dapat diketahui bahwa uses and gratification merupakan teori yang berfokus pada audiens. Itu menurut West dan Turner pada tahun 2017. Media sosial merupakan aplikasi yang sering digunakan seseorang sebagai media hiburan. Bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun sekarang banyak yang menggunakan sosial media. Layanan sosial media dapat memudahkan seseorang dalam mencari informasi secara praktis dan cepat. Dengan sosial media dapat memudahkan seseorang untuk berkomunikasi atau chattingan dengan teman yang jauh atau bahkan berbeda negara. Dengan sosmed kita dapat menemukan teman lama dan memiliki teman baru, bergabung di sebuah komunitas, mengupload foto dan video. Bukan hanya sebagai sarana hiburan, sosial media juga sering digunakan oleh banyak orang sebagai sarana berbisnis, seperti berjualan pakaian, sepatu tas, dan produk kecantikan. Untuk menawarkan produk juga tidak dipungut biaya. Kalau tambahannya, jadi media sosial sebagai hiburan, manajemen media sosial sebagai hiburan, goalsnya itu atau tujuan inti dari manajemen media sosial adalah ketika audiens itu merasa terhibur. Dan arti kata terhibur itu sendiri kan memuaskan perasaan gitu ya teman-teman. Jadi ketika perasaan audiens terpuaskan, maka tujuan dari manajemen media sosial itu tercapai. Seperti itu. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Tarisa. Selanjutnya ada media sosial dengan peminat terbanyak sebagai media hiburan. Yang pertama ada TikTok. Tinggi penggunaan aplikasi TikTok ini semenjak pandemi hampir membuat pengguna menganggap bahwa aplikasi ini dapat menjadi sebuah hiburan tersendiri, tempat berkreasi dan membuang kejenuhan saat PSBB berlangsung di penjuru Indonesia. Selama adanya pandemi mengakibatkan kecemasan semua orang. Namun, dengan adanya aplikasi ini membantu beberapa bagian orang untuk tetap terhibur selama diam di rumah. Manfaat TikTok tersendiri merubah sebagian orang menjadi pribadi yang lebih kreatif, dan aplikasi TikTok membagikan banyak fitur di dalamnya. Selain sebagai media hiburan, media sosial TikTok juga bisa menambah wawasan karena juga terdapat konten edukasi di dalamnya. Selanjutnya ada Instagram.
Instagram merupakan sebuah media sosial dengan pengguna terbanyak. Selanjutnya, di aplikasi Store, Instagram menempati peringkat 3 aplikasi gratis teratas dengan rating 4,8 dari 5. Instagram merupakan media sosial yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara daring. Selain dapat mengunggah foto atau video, Instagram juga mempunyai beberapa fitur lain seperti Insta Stories, IGTV, Reels, Direct Message, panggilan video, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya ada YouTube. Tercatat di aplikasi Store, YouTube menempati peringkat 4 aplikasi gratis teratas dan peringkat 2 aplikasi foto dan video. Di tahun 2022, YouTube kian populer di Indonesia dengan berbagai konten kreatornya. Dilansir Wikipedia, YouTube merupakan situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Di YouTube, kita juga bisa mengakses dan mencari video seperti apa yang kita ingin tonton tergantung dengan kebutuhan kita. Sehingga YouTube bisa disebut sebagai media hiburan. Selanjutnya ada Facebook. Didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg, Facebook terus berkembang dan bertahan hingga sekarang. Baru-baru ini Facebook telah berganti nama perusahaannya menjadi Meta. Meta sendiri merupakan perusahaan yang menaungi beberapa media sosial yaitu WhatsApp, Instagram, termasuk Facebook tersendiri. Tercatat, media sosial yang memungkinkan penggunanya bisa melakukan berbagai aktivitas secara daring ini menempati peringkat 9 aplikasi gratis teratas dan peringkat 2 aplikasi jejaring sosial. Yang terakhir ada WhatsApp. Aplikasi ini menyediakan layanan pesan dan panggilan hanya dengan internet. WhatsApp dirilis tahun 2009 dan menjadi salah satu media yang paling banyak digunakan hingga sekarang. Dengan adanya WhatsApp menyediakan fitur tambahan selain chattingan, WhatsApp juga menyediakan fitur telepon, video call, dan story. Dengan adanya fitur telepon dan video call pada WhatsApp, kita jadi bisa bertatap muka dengan sanak saudara atau teman yang jauh. Selanjutnya ada membaca komentar di media sosial. Selain penggunaan media sosial, ternyata membaca komentar di berbagai media sosial juga bisa menjadi sebuah hiburan tersendiri. Fitur komentar merupakan salah satu aspek penting yang menjadi ciri interaktif bagi media sosial. Saat ini, kegiatan membaca komentar di media sosial untuk mencari hiburan tengah menjadi kebiasaan yang wajar di kalangan pengguna media sosial. Urgensinya semakin kuat bila dikaitkan dengan pembahasan mengenai permasalahan sosial berupa hate speech dan cyberbullying yang kerap kali memenuhi ruang maya. Terdapat 4 motif dan kepuasan dalam kegiatan membaca di komentar di media sosial. Keempat motif dan kepuasan yang dimaksud meliputi informasi, perspektif, hiburan, dan inspirasi. Motif dan kepuasan informasi tersendiri dari informasi mengenai konten juga informasi tambahan mengenai isi atau topik pembahasan konten. Motif dan kepuasan perspektif meliputi komentar yang sesuai dan berbeda dari pendapat awal yang dimiliki oleh informan. Motif dan kepuasan hiburan meliputi komentar lucu, komentar yang mewakili kondisi yang sama, dan komentar yang menyajikan perbedaan pendapat. Motif dan kepuasan inspirasi terdiri dari pendapat mengenai sebuah karya dan tren penggunaan terkini. Terus mereka kita pakai ya semakin apa istilahnya ya, membuat karya mereka semakin besar gitu. Sementara kita nggak berkarya kan. Kita di anak-anak muda Indonesia itu lebih suka yang instan, lebih suka yang sudah ada gitu. Tidak bisa, bukan menjadi produsen tapi konsumen. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait medsos? Media sosial di dalam Garut juga udah ada. Apa namanya? Nama aplikasinya MyCity Garut. MyCity Garut. Website, itu websitenya. Aplikasi Aplikasi di dalamnya tuh kayak misalkan ada pendidikan, wisata, hiburan, terus kayak misalkan CCTV di Garut udah bisa masuk lihat. Hiburannya apa? Hiburannya karena ada wisata. Pariwisata. Video-video gitu. Iya, tentang budaya. Lebih masuknya ke versi kalau ini ya, lebih ke informasi. Kalau hiburan paling lebih ke web pemerintah kali. kalau hiburan paling
banyaknya di teknologinya itu kayak games. Kalau games itu kayak setahu saya banyak studio-studio di Bandung juga. Sudah ada. Studio games ada kayak Agate Studio itu kan studio game. Terus kalau misalnya apa ya hiburan, kalau saya tahu mah lebih ke konten kreatornya ibu. Konten kreatornya, jadi setiap wilayah juga pasti ada lah. Garut juga banyak gitu konten kreator. Cuman kalau mengenai aplikasi hiburan itu sendiri kayaknya belum ada sih. Oke, disimpulkan. Kesimpulannya dari kelompok ini bahwa manajemen media sosial sebagai media hiburan itu bagaimana kita mengelola media sosial sebagai alat pemuas hati. Pemuas hati ketika konten kita itu bisa menghibur gitu ya, memuaskan hati audiensnya, itu berarti media sosial kita sukses sebagai ya manajemen media sosial kita itu sukses gitu ya sebagai media hiburan seperti itu. Nah, Oke, kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih kepada para audiens yang telah hadir dan menyimak. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.